kalian bertiga berdusta. Yang mati syahid di jalan Allah ternyata matinya bukan karena Allah kepingin dibilang pejuang. Allah bilang, dan kamu sudah dapat gelar itu, maka habis di dunia, akhirat sisa neraka. Ini niat itu. Dan Allah tidak bisa dibohongi dalam urusan niat. Ada orang mau sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi rabbil alamin. Bos, lillahnya banter. Untuk siapa sholatnya? Untuk Allah. Mungkin lisannya bisa mengucapkan lillah untuk Allah. Garwe sebelahnya siapa? Calon mertua. Calon mertua di sebelah. Lah ini kata Allah, aduh pemain kemarin sore mau nipu Allah Ta'ala. Tidak bisa. Maka Allah Maha tahu tentang apa? Niat. Manusia kedua yang dilemparkan ke neraka, siapa dia? Orang yang ahli baca Quran. Setelah bangkit di hari kiamat, Allah tanya, untuk apa? Untukmu ya Allah. Allah bilang, enggak. Tapi kamu ini melakukannya supaya dibilang qari. Supaya dibilang apa? Qari. Cek di warah, wih bacaannya enak yo. Suaranya mantep. Makhraj hurufnya jelas. Waqad qila, dan kamu telah dapat ucapan itu, maka habis di dunia neraka tersisa, surga akhirat tersisa neraka. Dan yang ketiga, orang yang paling dermawan. Tidak ada tempat untuk bersedekah kecuali dia masuk ke tempat itu. Setelah bangkit dari neraka, Allah tanya, untuk apa? Dia jawab, untukmu ya Allah. Allah bilang apa? Bohong. Tapi kamu melakukan itu karena kamu kepingin dibilang apa? Jawad, dermawan. Waqad qila, dan kamu telah dapat jawaban itu. Ucapan itu kamu sudah dapat. Nah, maka dari sini disebutkan Allah itu sami'un alim. Sami' maha mendengar apapun yang kalian ucapkan. Alim, Allah yang paling tahu dengan apa? Niatan-niatan kalian. Maka kadang-kadang amal itu menipu. Iya Banda? Terkadang amalannya wih kayak khusyuk. Taunya ternyata apa? Ternyata dia mengamalkan sesuatu itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Ayat pertama faham ya? Faham ayat pertama? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya kan bangun tidur Pak Is, belum buka Pak Is. Saya nyampe ke rumah tadi geblak udah. Ya Robbi. Pak Dimas nginep malam ini kan? Tunggu anak ya. Saya tadi malam juga belum nginep. Insya Allah mulai nanti malam. Apa ya? Cara meluruskan niat. Para ulama mengatakan ada 3 tips untuk meluruskan niat. Nomor 1, harus kenal dengan Allah Ta'ala. Kenal dengan Allah. Allah itu maha membalas kebaikan. Allah itu zat yang paling pantas untuk kita mengabdi kepadanya. Allah itu adalah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Itu mengenali siapa? Allah. Harus kenal sama Allah. Kalau kita kenal kepada Allah, mustahil kita tidak cinta sama Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, tidak mungkin kita melakukan apapun kecuali untuk Allah. Maka nomor 1, kenali Allah. Belajar tentang Allah. Allah itu siapa? Bagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada saya? Bagaimana Allah itu senantiasa membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Jadi kalau sudah kenal sama Allah, pendorong amal untuk ikhlas itu dapat. Nomor 2, bagaimana arti supaya ikhlas? Para ulama mengatakan mengenali hakikat dunia. Mengenali hakikat dunia. Alah, dunia ini apa sih? Jadi kebanyakan orang tidak ikhlas itu karena mengharap apa? Mengharap dunia. Cari pandangan tentang dunia. Hanya mencari sesuatu yang bernilai duniawi. Maka kalau kita ngerti tentang dunia, bahwa dunia itu fana, dunia itu sementara, dunia itu tidak ada artinya, dunia itu remeh-temeh, maka kita tidak akan beramal untuk dunia yang kita tahu bahwa dunia itu remeh-temeh. Itu tips yang kedua.
Kemudian tips yang ketiga, dikatakan oleh para ulama supaya apa? Supaya kita bisa ikhlas mengetahui kemurkaan Allah kepada orang yang riya. Harus tahu bagaimana murkanya Allah kepada orang-orang yang riya. Karena riya itu termasuk syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat. Sampai Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian itu bukan syirik besar, tapi apa? Syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Seperti semut hitam di atas batu hitam di suatu malam yang gelap gulita. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita ngerti betapa murkanya Allah kepada orang yang menduakan Allah dalam urusan niat, kita akan takut. Kalau kita takut, insya Allah fokus kembali lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Tipsnya ada berapa? 3. Nomor 1, mengenali Allah. Sing kenal banget sama Allah. Antum akan malu kalau ibadah bukan karena Allah. Saking kenal Nabi Muhammad kepada Allah, sampai Nabi Muhammad itu malu kalau tidur malam. Malu. Allah sudah kasih saya rezeki sebanyak itu di siang hari. Masa malam harinya saya harus tidur? Masya Allah. Nah, maka saya tidurnya siang. Malah ngawur ini ya. Malah ngawur. Nah, yang kedua, mengetahui hakikat apa? Dunia. Termasuk yo isinya, manusianya. Lalu pujian manusia itu Pak Dimas. Sampai mana sih? Paling wong hilang ya pujian hilang. Iya benda. Pengakuan dari manusia, lo yang mengakui lo belum tentu diakui. Antum tahu, yang mengakui belum tentu iki pokok lek wong iki tak jamin. Lo saya ngomong lo gak terjamin. Kita mau cari apa dari pengakuan manusia? Nah, itu termasuk dunia. Dapatlah dunia. Paling dunia itu cuma sementara. Maka ada satu orang sepuh, kelihatannya kalau dari perawakannya dari jamaah tabligh, dibilang apa? Kalau kalian cari dunia, gak akan dapat. Kalaupun dapat, gak akan banyak. Kalaupun banyak, gak akan lama. Kalaupun lama, gak akan kekal. Itu kalau cari dunia. Jadi nggak akan dapat. Kalau dapat nggak banyak. Kalau banyak nggak lama. Kalaupun lama nggak kekal. Tapi kalau cari Allah pasti dapat, pasti banyak, pasti lama, pasti kekal. Dan logatnya Minang. Memang orang Minang itu kalau bahasa beginian paling juara. Iya Bang John. Coba diulang Bang John. Ini Minangnya udah Minang Jawa ini, udah Minang Jawa, udah pergi dari Minang usia berapa Bang John? 15. Wah, jagoan, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita masuk pada ayat yang kedua. Kita masuk pada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Bayangin adab yang luar biasa. Maka saya ceritakan tadi subuh, itu sampai Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab ketika ayat ini turun, tidak berani keluar rumah. Karena suaranya Sayyiduna Umar, itu suaranya menggelegar. Dan khasnya orang-orang Arab. Suaranya banter-banter. Kenapa? Karena rumah mereka apa? Berjauhan. Sehingga butuh satu dengan yang lain itu harus mengangkat suara. Sudah begitu, sampai akhirnya Rasulullah merasa kehilangan Umar. Mana ini Umar kok tidak kelihatan beberapa waktu. Dicari ke rumahnya, ditanya. Bilang sama Nabi, saya tidak berani ketemu Nabi. Kenapa? Suara saya keras. Sementara turun dalam surat Al-Hujurat, kalau mengeraskan suara di atas suaranya Nabi,
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Pahala kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak sadar. Maka kata Umar, oh, saya tidak mau pahala saya terhapus. Hanya gara-gara karakter suara saya yang memang keras. Rasulullah bilang apa? Itu bukan buat kamu, Umar. Bayangin orang zaman dulu, ada ayat ancaman, itu menganggap untuk dia. Sekarang kalau ada ayat surga, saya. Lek neraka inti. Astagfirullah, menungso model apa kita akhir zaman ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah, ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Hadza adabun tsanin. Ini etika yang kedua. Ini merupakan apa? Adab yang kedua. Adaballahu bihil mu'minina alla yarfa'u aswatahum baina yadayin nabi. Yang dimana Allah mengajarkan adab yang mulia ini kepada orang-orang beriman agar mereka tidak mengangkat suara mereka di depan Nabi. Jadi kalau ada Nabi, kalaupun kalian perlu ngomong, jangan keras. Jangankan Nabi. Antum lihat di dalam sejarah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Muridnya Imam Malik itu kan banyak. Jadi kalau 1-2 orang buka kitab, nah ada suaranya enggak ini? Kalau 1-2 orang buka kitab metu suara nih gak akan ngefek. Tapi saking berwibawanya Imam Malik dan saking tenangnya majelisnya Imam Malik. Kalau di tempat kita majelis tenang, jamaahnya turu kabeh. Itu pun gak tenang juga, ada suara paduan suara. Itu sampai muridnya itu kalau mau membalik lembar halaman bukunya itu pelan banget. Jangan sampai mengeluarkan suara. Itu baru di depan Imam Malik. Kenapa begitu? Pertanyaannya, kenapa majelisnya Imam Malik setenang itu? Apa jawabannya? Ayo, Ahmad. Menghormati Imam Malik, ya itu tentu ya. Ada jawaban lain. Karena majelisnya Imam Malik di Masjid Nabawi di sebelah kuburan Nabi. Jadi bukan sekedar memuliakan guru, itu memuliakan guru. Tapi di sebelahnya Imam Malik ada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa qaula sahibi hadzal qabr. Semua ucapan pantas diterima dan pantas ditolak. Kata Imam Malik. Ini menjelaskan tentang dirinya. Maksudnya apa? Omongan saya boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Illa qaula sahibi hadzal qabr. Kecuali omongannya penghuni kuburan ini. Nunjuk kuburannya siapa? Rasulullah. Itu menunjukkan majelisnya Imam Malik di mana? Di Nabawi. Maka dikatakan la yufti muftin wa malikun fiha. Tidak boleh berfatwa dimanapun selama Imam Malik ada di situ. Terutama di kota Madinah. Tidak ada orang berani memberi fatwa selama di sana ada Imam Malik. Terus ada orang tanya, kan antum pernah dengar ceritanya enggak? Imam Syafi'i itu kan berguru kepada Imam Malik. Terus setelah Imam Malik wafat, baru Imam Syafi'i menyampaikan beberapa pendapatnya yang tidak sejalan dengan Imam Malik. Terus murid-muridnya Imam Syafi'i dan Imam Malik tanya, kenapa tidak ngomong dari dulu? Kalau kamu ceritakan ini semenjak dulu ketika guru kita masih hidup, pasti dia ikut pendapat kamu karena ini benar. Kata Imam Syafi'i apa? Adaban wa tauqiran li Malik. Beradab dan memuliakan Imam Malik. Tapi saya ketemu jawaban yang lain. Bukan cuma beradab kepada guru. Dalam masalah yang ini bukan masalah prinsip. Bukan masalah apa? Prinsip. Tapi ternyata apa? Jangankan Imam Syafi'i.
Ulama-ulama besar di zaman itu ketika Imam Syafi'i masih menjadi murid, itu mereka sudah sepakat tidak boleh memberi fatwa di kota Madinah kalau Imam Malik ada. Itu menunjukkan bagaimana mereka takutnya menyelisihi Imam Malik. Apalagi Imam Syafi'i yang waktu itu notabene adalah siapa? Muridnya. Jadi jangan bayangkan Imam Malik itu seperti ulama Indonesia sekarang. Semua ngasih fatwa dan saling bertentangan. Imam Malik itu ulama yang kalau sudah ngomong orang lain itu. Dan muridnya Imam Malik tidak ada anak kecil. Anak kecil artinya bukan usia. Artinya apa? Nyubi. Pengen belajar nyubi ngetes ngaji. Bukan. Muridnya Imam Malik itu ulama. Bahkan kalau kita boleh lebay sedikit, ini kalau pakai bahasa kita ya, itu majelisnya hari Rebu, hari Minggu masjidnya sudah penuh. Itu baru nanti Rebu pengajian. Pengajiannya hari apa? Rebu. Tapi subhanallah, hari apa? Hari Minggu itu sudah penuh. Dan tidak seorang